Halo, bertemu kembali dengan Pak Dewan di kelas Pak Dewan. Seperti Bapak sampaikan di awal, yaitu ada kesalahan dari penjelasan Pak Dewan. Itu karena kesalahan Pak Dewan sendiri di bagian pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Lalu bagaimana yang benarnya? Simak yuk. Baik, soal yang pertama, pengurangan pecahan dengan bilangan asli, yaitu 2 dikurang 3/5. Untuk di bagian pengurangan, semua bilangan harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu untuk contoh soal yang pertama ini, berarti bilangan asli ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Seperti apa? Berarti yang bilangan asli ini harus kita ubah dalam pecahan biasa menjadi 2/1. Mengapa 2/1? Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kalau di sininya angka 3, berarti 3/1. 4/1. Bahkan 10, 10/1. Nah, kalau sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu kita kurangi dengan pecahan berikutnya, yaitu 3/5. Nah, dikarenakan penyebutnya masih berbeda, 1 dengan 5, maka lagi dan lagi kita tinggal kalikan silang pembilang dengan penyebut, ya. 2 dikali 5 sama dengan 10 per, nah yang ini penyebutnya 1 dikali 5, 1 dikali 5, yaitu 5. Lalu dikurang 3/5, karena penyebutnya sudah 5, maka tidak perlu kita ubah lagi. Tinggal tulis 3/5. Ya, maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. Penyebutnya 5. Baik, jadi hasil dari 2 dikurang 3/5 sama dengan 7/5. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka masih bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapa? Nih, set. 7 dibagi 5. Hasilnya dapat 1. Kita tulis dulu penyebutnya di sini. Nah, pembilangnya ini adalah selisih. Selisih dari 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka hasil akhir dalam bentuk pecahan campurannya adalah 2 dikurang 3/5 sama dengan 1/2/5. Matematika gampang kan? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Masih dalam pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Contoh soal berikutnya yaitu 4 dikurang 3 4/5 sama dengan, nah yang 4 ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa menjadi 4/1. Dikurang, nah 3/4/5 kita jadikan pecahan biasa dengan cara 5 dikali 3, 5 dikali 3, 15 ditambah 4, 19. 19/5. Nah, sama dengan berapa? Kalikan silang pembilang dengan penyebut. 4 dikali 5 lagi dan lagi adalah 20. Penyebutnya 1 dikali 5, jelas 5.
Berarti yang 4/1 ini menjadi 20/5. Dikurang, maaf ya, dikurang. Ininya Bapak hapus dulu. Dikurang berapa? 19/5 sama dengan 20 kurang 19. Sudah pasti dan pasti adalah 1 per berapa? Penyebutnya di sini 5, berarti 1/5. Matematika gampang kan? Lanjut contoh soal yang berikutnya. Kemarin yang salah itu adalah di sini soalnya 2 dikurang 2 3/4. Maka di sini hasilnya pasti dia menjadi bilangan negatif, yaitu ada negatifnya di sini, Nak. Nah, sekarang soalnya ini Bapak ubah 2 3/4 dikurang 2. Nah, kita gunakan lagi dan lagi dengan menggunakan pecahan biasa terlebih dahulu. Nanti ada cara lagi yang cepatnya. Kalau contoh soalnya seperti ini. Ya, kita ubah dulu dalam pecahan biasa. 4 dikali 2, 8 ditambah 3, 11. 11/4. Yang bilangan aslinya 2, kita ubah dalam pecahan biasa menjadi 2/1. Sama dengan, kita kalikan silang lagi, 11 dikali 1. Bagaimana, tetap kan? 11/4 dikurang. Nah, ini sekarang 2 dikali 4 sama dengan 8 per 1 dikali 4, 4. Jadi sama kan penyebutnya? Maka di sini sama dengan 11 dikurang 8 sama dengan 3/4. Lalu bagaimana cara cepatnya kalau contoh soalnya seperti ini nih? 2 3/4 atau pecahan campuran terlebih dahulu dikurangi bilangan asli. Maka cara lainnya adalah ini, kita skat dulu menjadi bilang asli dengan bilang asli kita kurang. 2 dikurang 2, pecahannya 3/4. 3/4 menjadi 2 dikurang 2, 0. Nolnya tidak ditulis, berarti sudah habis. Berarti tersisanya adalah pecahan biasa ini, yaitu 3/4. Seperti itu, Nak. Sama kan jawabannya, ini dengan yang ini sama tuh, Nak. Lalu kalau soal yang kemarin itu kesalahannya di mana sehingga dia negatif? Ini 2/1. 2/1 dikurang, tadi berapa ini? 2 3/4, 11/4 sama dengan 8 dikurang 11/4. Mana yang menyebabkan negatif? Karena 8 dikurang 11 itu kalau kita sudah belajar bilangan bilangan bulat ya, maka di sini akan menjadi negatif karena sebenarnya 8 dia bisa dikurangi 11 dengan catatan dia menjadi bilangan negatif dalam bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu ada bilangan positifnya, ada bilangan negatifnya. Maka di sini menjadi negatif 3/4. Ya. Berarti
inilah penjelasan dari perbaikan tentang kesalahan Pak Dewan membahas soal pengurangan pecahan. Dan terima kasih kepada akun channel Bang Beng yang telah mengoreksi dari penjelasan Pak Dewan. Terima kasih Bang Beng. Ya, ternyata lagi dan lagi matematika gampang kan? Oke. Tetap tonton channel kelas Pak Dewan pada video-video berikutnya, dan Pak Dewan sangat terbuka dengan saran, kritik, masukan, ya, bahkan koreksian ketika ada kesalahan dari Pak Dewan. Terima kasih semuanya. Tetap di